Halo semua, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Allah Tritunggal menurut Konsili Nisea Konstantinopel. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Claire Hilmawi. Nama saya Elisa Satyawan. Nama saya Tirza Maltawi Kristina. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai Allah Tritunggal menurut Konsili Nisea Konstantinopel, yang akan diawali dari latar belakang, sejarah perumusan doktrin Allah Tritunggal, Konsili Nisea I, Konsili Konstantinopel I, Allah Tritunggal menurut Konsili Nisea Konstantinopel I, lalu aplikasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang personal, mempunyai sifat dan kepribadian. Kita sebagai manusia yang merupakan ciptaannya dapat mengenal Allah sejauh apa yang dikenalkan oleh Allah sendiri. Hal tersebut dikatakan sebagai wahyu. Manusia bisa mengenal wahyu sejauh apa yang diwahyukan. Untuk dapat mengenal dan memahami keberadaan Allah, kita harus terlebih dahulu memahami dan mempercayai doktrin-doktrin mengenai Allah yang ada dalam Kristen. Salah satunya adalah doktrin Allah Tritunggal. Sebagai makhluk ciptaan Allah, kita tidak akan pernah secara total atau tuntas dalam mengenal Allah, karena kita adalah ciptaan yang finite atau terbatas. Sedangkan Allah itu sendiri infinite atau tidak terbatas. Maka dari itu, dalam memahami doktrin Tritunggal guna mengenal dan memahami keberadaan Allah dengan menggunakan pikiran dan nalar manusia yang terbatas, tentu bukanlah hal yang mudah. Akan ada banyak pergumulan yang terjadi dalam proses pemahaman tersebut. Bahkan tidak jarang kita memiliki pemahaman yang salah akan doktrin Tritunggal. Pemahaman mengenai doktrin Tritunggal. Banyak orang Kristen yang memiliki pandangan yang salah terhadap doktrin Tritunggal, atau bahkan menciptakan paham baru yang tidak sejalan karena dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, diharapkan manusia memiliki pemahaman doktrin Allah Tritunggal yang benar, seperti menurut Konsili Nikea Konstantinopel, dan menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah perumusan doktrin Allah Tritunggal. Dalam sejarah gereja, ajaran Allah Tritunggal merupakan ajaran yang mempunyai sejarah panjang dan menjadi bahan kontroversi sebelum akhirnya mencapai formulasi yang baku. Ajaran ini pertama kali muncul di tengah paham monoteisme Yahudi yang kuat, sehingga ajaran tentang Tuhan yang Esa tetapi dikenal dalam 3 pribadi bukan ajaran yang mudah untuk diterima. Ayat di atas, Ulangan 6 ayat 4, menunjukkan bahwa Tuhan bukanlah Allah yang Eka, melainkan Allah yang memiliki 3 pribadi yang Esa, atau kesatuannya tidak dapat terpisahkan. Kata Trinitas ini pertama kali digunakan oleh Bapak Gereja Theophilus dari Antioquia pada akhir abad kedua. Bapak Gereja Theophilus menggunakan kata Trinitas untuk menjelaskan Allah, firman-Nya atau Logos, dan kebijaksanaannya atau Sophia untuk menggambarkan 3 hari pertama penciptaan. Pada awal abad ketiga, Bapak Gereja Tertullianus mendefinisikan kata Trinitas sebagai Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selain monoteisme, ada banyak ajaran mengenai Tritunggal lainnya yang keliru seperti Arianisme, Adopsinisme, dan Sabellianisme. Arianisme adalah paham yang meyakini Yesus Kristus adalah Putra Allah yang diperanakan oleh Allah Bapa. Oleh karena itu, Yesus memiliki derajat yang lebih rendah dari Allah dan tidak kekal. Adopsinisme sendiri adalah paham yang meyakini Yesus Kristus sebagai manusia biasa, anak dari Yusuf dan Maria, namun Yesus menjadi Kristus dan Putra Allah setelah dibaptis. Sabellianisme adalah paham yang meyakini Bapa, Putra, dan Roh Kudus pada esensinya adalah sama atau satu. Hanya perbedaan verbal mendeskripsikan aspek-aspek atau peran yang berbeda dari suatu hakikat tunggal. Bapak-bapak gereja berusaha untuk menerjemahkan pernyataan Alkitab mengenai Allah dalam bahasa yang jelas, sehingga dapat dimengerti dan menghindari terjadinya kekeliruan dalam memahami ajaran Allah Tritunggal. Salah satu rumusan tentang doktrin Allah Tritunggal dari bapak-bapak gereja adalah hasil Konsili Nisea yang diadakan pada tahun 325 dan Konsili Konstantinopel yang diadakan pada tahun 381. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Konsili Nisea I, yaitu konsili yang diadakan pada tahun 325 sebagai tanggapan gereja universal terhadap ajaran sesat Arius dari gereja Alexandria di Mesir pada tahun 319. Kita akan memulai dari apa yang melatar belakangi dari Konsili Nisea I ini. Pada waktu itu, banyak sekali ajaran sesat yang berusaha untuk merasionalisasi ajaran iman gereja karena dianggap sulit untuk diterima oleh akal manusia, seperti paham Arianisme. Pada waktu itu, terdapat seorang imam di Alexandria bernama Arius. Ia berusaha menyederhanakan misteri dalam iman Kristiani mengenai Trinitas karena menganggap Trinitas itu merupakan skandal bagi pemikiran manusia.
Ia pun berkhotbah dan mengajarkan ajaran sesat yang mengatakan bahwa pernah ada waktu di mana anak Allah itu tidak ada. Dari pernyataan tersebut, Arius mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah yang diperanakan oleh Allah Bapa sehingga memiliki awal dan berbeda dari Allah Bapa, di mana Yesus itu lebih rendah dan tidak sama kekalnya dengan Allah Bapa. Arius menekankan supremasi dan kekasan Allah Bapa, bahwa hanya Allah Bapa lah yang maha kuasa, tidak terbatas dan tentu lebih besar daripada putra. Menanggapi ajaran sesat di wilayahnya, Patriark Alexandria yaitu Santo Alexander mengadakan konsili di Alexandria sekitar tahun 321 yang dihadiri oleh sekitar 100 uskup dari Mesir dan Libya, dan mereka semua itu mengecam ajaran dari Arius. Arius adalah orang yang mahir bicara, dan ia berhasil mendapatkan banyak pengaruh di Kekaisaran Romawi seperti dari uskup Eusebius dari Nikomedia, yang kemudian menjadi pemimpin dari Partai Arian dan pelindung dari Arius. Pada saat itu, Santo Alexander mengeluarkan surat Epistola Encyclica yang kemudian ditanggapi oleh Arius dan timbullah pertentangan di antara kedua kubu, pendukung ajaran gereja dan pendukung dari ajaran Arius yang kemudian menyebabkan pergolakan di dalam masyarakat. Kaisar Konstantin yang saat itu merupakan penguasa tunggal mempunyai kepentingan untuk segera mengembalikan keadaan damai di daerah kekuasaannya. Ia pun menulis surat kepada Santo Alexander dan kepada Arius dengan maksud agar keduanya segera menemukan semacam persetujuan. Untuk itu, ia bermaksud mengadakan konsili untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ia pun menulis surat kepada para uskup di seluruh negeri untuk datang ke Nisea. Akhirnya, pada tahun 325, diadakanlah Konsili Nisea I yang dipimpin oleh Hosius, uskup Korbuda, yang berada dalam persekutuan Sri Paus. Menurut catatan Santo Athanasius, jumlah uskup yang hadir dalam Konsili Nisea I sekitar 300 orang, dengan mayoritas dari wilayah timur kerajaan. Fokus utama pada Konsili Nisea adalah pembahasan doktrinal sehubungan dengan tanggapan gereja terhadap ajaran sesat Arianisme dan ke-20 kanon yang khusus membahas tentang ketentuan gerejawi. Pandangan Arius ditolak oleh mayoritas uskup yang hadir, dan hanya ada 2 orang bersama dengan Arius sendiri yang akhirnya menolak untuk menandatangani teks syahadat Nisea yang dirumuskan oleh konsili tersebut. Berikut adalah hasil dari Konsili Nisea I, yaitu pengakuan iman Nisea, di mana Konsili Nisea mendeklarasikan bahwa putra adalah Allah yang sejati, sama kekalnya dengan Allah Bapa, dan diperanakan dari substansinya yang sama. Selanjutnya Konsili Konstantinopel I. Latar belakang diadakan konsili ini adalah munculnya paham Makedonius I. Makedonius I adalah seorang dari Patriark Konstantinopel. Ia mengajarkan bahwa Roh Kudus bukanlah Allah, tetapi makhluk ciptaan dan menjadi pelayan Bapa dan Putra. Tujuan diadakannya konsili ini adalah membahas tentang apa yang boleh diimani oleh gereja sejak semula dan apa yang tidak tepat dalam bidang moral, liturgi, dan hukum. Konsili ini dilaksanakan pada tahun 381 di Konstantinopel yang dipimpin oleh Kaisar Theodosius I, yang dihadiri oleh 150 uskup ortodoks dari gereja timur dan 36 uskup bidah di bawah pimpinan Mellitus, uskup dari Antioquia. Beberapa hasil dari konsili ini adalah: yang pertama, menolak ajaran Makedonius; yang kedua, menegaskan pengakuan iman Nikea; yang ketiga, doa syahadat Nikea diterima baik; yang keempat, mengakhiri perkembangan Arianisme; yang kelima, mengkonfirmasi Gregorius sebagai uskup Konstantinopel. Allah Tritunggal menurut Konsili Nikea Konstantinopel. Bapa, Putra, dan Roh Kudus merupakan Allah yang esa yang kesatuannya tidak terpisahkan. Allah Putra tidak memiliki awal, melainkan memiliki kodrat keilahian dan kekekalan yang sama seperti Bapa. Sedangkan Roh Kudus juga merupakan Allah yang memiliki kodrat keilahian dan kekekalan sebanding dengan Bapa dan Putra. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang pertama adalah memiliki pemahaman yang benar mengenai doktrin Allah Tritunggal, di mana Allah memiliki 3 pribadi yang esa dan kesatuannya tidak dapat terpisahkan. Lalu aplikasi yang kedua, kita harus selalu waspada terhadap ajaran atau paham yang beredar di sekitar kita. Kita tidak boleh langsung mempercayai sebuah ajaran begitu saja, karena kita sebagai manusia masih bisa salah di setengah keterbatasan yang ada, dan ajaran yang sesat dapat menjerumuskan kita. Oleh karena itu, kita perlu memiliki pengenalan dan pemahaman yang benar terhadap Allah Tritunggal dengan menyaring setiap ajaran atau paham yang ada sebelum kita percayai sepenuhnya, dengan menggunakan Alkitab sebagai landasan kita. Untuk dapat memahami dan mengimani doktrin Allah Tritunggal memang bukanlah hal yang mudah dan mungkin membutuhkan proses bagi beberapa orang.
Maka dari itu, perlu sekali bagi kita sebagai umat Kristiani untuk tidak hanya rajin berdoa dan beribadah ke gereja, tapi juga harus senantiasa membaca dan merenungkan firman Allah, di mana terdapat banyak ayat yang tersebar dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru yang dapat mengarahkan kita untuk dapat lebih memahami doktrin Allah Tritunggal. Kesimpulannya adalah, doktrin Allah Tritunggal mengalami proses yang begitu panjang sampai pada akhirnya mencapai formulasi baku yang dapat lebih mudah dimengerti oleh manusia, khususnya orang Kristen. Untuk itu, kita pun harus dapat memahami dan mengimani doktrin Allah Tritunggal yang benar tersebut, seperti doktrin Allah Tritunggal yang dirumuskan dalam Konsili Nisea Konstantinopel. Lalu juga Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus merupakan Allah sejati yang tidak diciptakan, sehingga tidak memiliki awal. Ketiganya sudah ada sejak dahulu. Ketiganya juga memiliki kodrat, keilahian, dan kekekalan yang sama. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.